makanya orang sering memplesetkan PAN adalah partai anak Nurdin gitu. Tidak ada yang melarang, kenapa tidak kembali ke sana? Tidak melarang, cuman kan kita... Merajuk ini ceritanya. Oh, saya ini Bang Dori ini agak berkepak bersayap nih ya. Agak berkepak bersayap ya. Luar biasa memang. Harusnya Bang Dori yang ikut politik. Kalau ingin kita memajukan negeri, Oke. Ferry Ardiansyah siap mengabdikan diri. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para kontestan pemilu legislatif dan pemilu kada 2024 sudah mulai bermunculan khususnya di kota Jambi. Salah satu di antaranya pemuda ganteng, tajir, smart yang ada di sebelah kanan saya ini. Beliau adalah Ferry Ardiansyah, adik dari Bapak Sum Indra yang sekarang menjadi anggota DPD RI dan dahulunya pernah menjadi wakil wali kota Jambi. Nama beliau selama ini memang tidak pernah terdengar di panggung politik. Tetapi sepertinya pada pemilu tahun 2024 nanti yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari ya, nama beliau sudah mulai diperbincangkan. Itu gara-gara baliho, spanduk dan segala macam sudah menyebar di mana-mana. Dan beliau sepertinya sudah mulai curi start. Sudah sosialisasi, sudah door to door, sudah mulai memperkenalkan diri ke masyarakat. Sebelum kita akan bertanya lebih jauh, apakah beliau ini akan mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif di kota Jambi, di provinsi, atau jangan-jangan ingin mencalonkan diri menjadi wali kota Jambi? Sebelum pertanyaan itu kita tanyakan beliau dan sebelum dijawab nih Bung Ferry, nah Bung saya panggil Bung ya. Siap. Tolong dulu perkenalkan diri, karena tidak semua mungkin masyarakat kota Jambi khususnya yang selama ini tahu betul dengan seorang Ferry gitu. Mari silakan. Baik, terima kasih Bang. Saya Ferry Ardiansyah. Saya keluarga dari Ibu Dewi Nurdin Hamzah. Bapak saya Arifin Ibrahim. Cucu dari Nurdin Hamzah, ya. Keponakan dari almarhum Pak Zulkifli dan keponakan Ibu Ratu Munawwaroh juga. Ya. Saya juga adik dari Muhammad Sumindra. Beliau yang sudah dikatakan sama Bang Dori tadi, anggota DPD RI dan pernah menjadi wakil wali kota. Dan alhamdulillah saya ada keturunan dari seperti ada garis tegaknya untuk ke arah politik. Iya. Karena memang sudah ada didahului oleh mereka paman-paman ya di atas ya. Iya. Dan alhamdulillah mereka terutama Pak almarhum dua periode untuk menjadi gubernur, dan alhamdulillah masyarakat mencintai beliau. Iya, sampai sekarang. Dan saya beberapa kali juga turun, selalu nama beliau yang harum adalah nama beliau, nama Ibu Ratu Munawwaroh dan Pak Sumindra. Jadi alhamdulillah saya sebenarnya kalau mau jujur saya ini politik ini baru tergugah sekitar 3-4 tahun ini Pak. Iya. Sebelumnya saya ini lebih kepada akademisi. Ya, mengelola yayasan pendidikan kita ya. Pertama dulu saya masuk di tahun sekitar 2012 sebagai dosen. Mulai dari dosen di STIMIK. NH ya. Kemudian saya melangkah menjadi ketua. Kalau dulu kan karena masih sekolah tinggi jadi namanya ketua. Sekarang kan sudah menjadi universitas. Sama dengan seperti saat ini seperti rektor. Tapi karena waktu itu sekolah tinggi jadinya ketua. Dan alhamdulillah saya jalankan dengan hati senang. Karena saya memang senang, pertama senang membaca. Dua senang memberikan kepada orang-orang yang belum mengetahui, saya coba untuk memberitahu. Saya senang kalau berarti sekarang rektor ini? Enggak, sekarang saya sudah
Posisinya waktu itu gini Bang. 2012 saya waktu itu ketua dosen, kemudian berlanjut dosen, kemudian saya stop. Artinya stop bukan sebagai dosen, tapi saya stop sebagai ketua. Saya dosen sekalian pengurus yayasan. Nah, jadi bergulirnya ke arah untuk mengurusi dari yayasannya saja. Dan itu cukup lama waktu itu. Jadi berkembang dan terakhir itu sekitar 2018 ya, 2019. Kakak saya Sumindra berbincang-bincang sama saya. Beliau mengatakan, Per, mau maju enggak ke arah politik? Saya bilang, saya orang akademisi. Nggak pernah terbayang tadi. Nggak sama sekali. Nggak pernah ada cita-cita. Iya Bang, sebenarnya kalau mau dibilang saya ini sudah banyak yang meminta. Sekitar 20 tahunan dari umur saya sekitar 20 tahunan itu sudah ada yang mengajak gitu. Ya. Tapi hati saya belum tergugah untuk ke arah politik. Kemudian setelah berpikir, kemudian dia menyatakan, saya bilang kenapa? Loh, kata Pak Sum, beliau dulu juga dari akademisi. Betul. Asal muasalnya dari dosen dan akademisi mengajari mahasiswa dan lain-lain. Kemudian beliau bergerak karena beliau bilang itu sejalan sebenarnya. Iya. Karena yang pertama adalah kita menginformasikan kepada kalau biasanya kepada mahasiswa, ini kepada masyarakat. Kedua, memberikan sumbangan. Sumbangannya apa? Ilmu di sana. Nah, kalau kita di politik, kita memberikan sumbangan bukan hanya ilmu, tapi kita langsung bergerak turun ke masyarakat untuk memberikan sumbangsi kita. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat supaya masyarakat terbantu. Jadi hal apa yang langsung bisa menggelitik ini? Iya. Tiba-tiba di 2024 ini siap gitu. Begini Pak, sebenarnya menarik buat saya karena saya juga bingung kenapa saya tiba-tiba kok mau gitu. Sekian puluh tahun tidak, tapi terakhir setelah saya lihat, saya melihat bahwa apa yang dikatakan oleh kakak saya itu Sumindra itu menggelitik saya gitu. Tertantang. Ya, lebih tepatnya gini, ingin ikut di dalam partisipasi membantu masyarakat lebih tepatnya. Karena begini, dalam artinya Bang, kalau seandainya kita tidak menjadi seseorang yang akan punya kewenangan, kemudian mempunyai hak untuk melakukan sesuatu, kita tidak bisa. Kalau kita cuman tidak sebagai leader, itu juga tidak bisa. Bagaimana kita membantu masyarakat? Bisa sih bisa, tapi kan tidak meluas. Nah, jadi dasarnya adalah saya melihatnya seperti itu. Jadi saya pikir, kapan lagi? Umur saya sudah 47 sekarang. Sudah belum 50 ya? Belum 50. Masih muda sekali. Jadi tapi udah matang. Ya matang di dunia pendidikan, insya Allah di dunia politik pun saya bisa belajar cepat. Kemudian saya juga insya Allah bisa menjalankan sampai kepada tahapan yang saya harapkan. Karena saya pikir saya harus mendapatkan harapan itu supaya saya bisa menjalankan. Kalau saya tidak sampai di harapan untuk mendapatkan di 2024, saya nggak bisa membantu menjalankan apa-apa. Jadi ini belum mendalam jawabannya ini. Sorry, Peri. Kebanyakan anak muda pada umumnya mereka ikut serta di percaturan dunia politik, apalagi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Selain dari tujuan itu tadi juga untuk kebutuhan pemenuhan materi gitu kan, status sosial, menjadi profesi. Kalau Peri kan kalau untuk materi siapa lagi yang mau dicari gitu kan. Bisnis sudah ada, apalagi tadi sudah disebutkan bahwa beliau ini, saudara sekalian, bagi Anda yang belum tahu, bahwa yang namanya Pak Haji Nurdin Hamzah itu adalah seorang saudagar, seorang dermawan yang sangat terkenal di Jambi ini, dan sampai hari ini disusul oleh keluarga dan anak-anak beliau seperti Pak Zulkifli Nurdin dan lain-lain gitu. Jadi terah ini memang sudah tidak asing lagi di masyarakat Jambi. Hanya Perinya sendiri ini
Lagi-lagi mau kita tanya nih, kenapa mau terjun ke politik? Begini, kalau abang mau tahu yang spesifik nih. Coba. Sebenarnya tadi saya mencoba untuk apa yang mau dicari di sana? Sebenarnya benar, yang tadi benar bang, bukan berarti itu tidak benar ya. Ini itu benar. Tapi kalau mau lebih spesifik sebenarnya begini bang. Keluarga Nurdin Hamzah kita sama-sama tahu bang. Bahwa keluarga Nurdin Hamzah adalah keluarga yang berbisnis ya. Pedagang dan pebisnis. Saudagar ya. Itu mayoritas bang. Mayoritas semuanya. Mayoritas. Jadi dari saya melihat ini kalau saya tidak terjun dan nanti mungkin ada generasi lagi, mungkin generasi kita ini sampai sini untuk gitu. berpolitik. Iya. Jadi kita tidak banyak bang. Keluarga Nurdin Hamzah tidak banyak. Anak cucunya tidak banyak. Mungkin abang tahu juga ya. Anak cucunya banyak bang. Tapi yang berpolitiknya itu yang tidak banyak. Jadi saya berpikir walaupun umur saya tidak terlalu muda lagi, tapi saya pikir saya masih punya waktu yang cukup panjang. Dan belum terlambat sebenarnya. Mudah-mudahan. Saya rasa bisa ya, gitu ya. Sepertinya ini waktu yang sangat tepat. Kalau mau lebih spesifik, saya akan mengatakan bahwa dengan tegas saya katakan bahwa saya ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu, apa yang sudah diperjuangkan, apa yang sudah memang ditonggakkan. Saya berharap saya bisa melanjutkan, tidak terputus. Nanti mudah-mudahan setelah saya ada lagi generasi saya kah atau generasi di bawah saya kah. Artinya mungkin saja apakah itu setingkatan sama saya, saudara saya, sepupu saya. Ya, itu kan setingkat istilahnya. Itu generasi ke kami itu namanya generasi ketiga. Ya kan, setelah Pak Nurdin, Pak Zulkifli, kemudian Pak Sum. Kan gitu. Nah, mudah-mudahan saya jadi generasi berikutnya melanjutkan generasi itu. Itu yang lebih saya kenapa bukan terbesit lagi, sekarang sudah terasuk nih. Terasuk dalam sudah teracuni. Bukan. Tidak ada yang racun ya. Nah, itu ada racun merasuk ke dalam jiwa saya. Sekarang kan begitu ya. Iya, itu racun. Racunnya artinya racun positif. Tapi saya lebih kadang pada posisinya merasuk ke dalam diri saya bahwa saya sudah mantap bahwa saya akan berpolitik untuk bertujuan untuk bisa melakukan sumbangsi buat masyarakat. Kita ketahui bahwa mungkin Ferry juga sudah banyak mengetahui dari para senior barangkali membaca bahwa dunia politik ini memang dunia yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Dunia abu-abu, dunia hitamnya ada segala macam. Nah, ini Ferry udah siap belum? Karena baru masuk ini. A few moments later. Kalau mau dikatakan begitu bang, semua dunia itu tidak ada yang politik kan dunia resikonya juga banyak. Dalam kehidupan kita saja kita sudah harus menanggung resiko dalam kehidupan kita. Gitu ya. Artinya waktu kita mengambil, kalau saya dari akademisi, boleh saya contohkan akademisi? Waktu kita mengambil saja untuk sekolah saja sudah mengambil jurusan. Artinya ada resiko di situ. Pilihan. Sekarang bang masuk kuliah. Kuliah saya sarjana hukum bang. Tapi saya berkecimpung di bidang bisnis. Ya kan gitu loh. S2 saya memang manajemen. Tapi artinya saya mau mengatakan bahwa semua itu ada konsekuensi dalam keputusan. Dan saya abang tanyakan sudah siap, rasanya 47 tahun saya bang. Sampai sekarang. Tidak anak-anak muda lagi, tidak anak-anak ABG, tidak alay-alay kayak misalnya, alay-alay dalam perhitungan pengambilan keputusan gitu. Saya sudah mantap dengan segala konsekuensi. Saya sudah menyatakan bahwa saya akan ikut berpolitik dalam tahapan-tahapan yang nanti akan ada. Saya juga nggak tahu. Yang jelas tahun 2024 saya berharap saya bisa mencalonkan. Kemudian mudah-mudahan kalau masyarakat melihatnya saya pilihan, saya bisa di 2024 bisa menjadi anggota legislatif. A few moments later. Apakah itu anggota legislatif atau jangan-jangan nanti diam-diam mau masang strategi mencalonkan diri menjadi calon wali kota? Kita jangan dijawab dulu. Kita akan tanyakan begini, Ferry termasuk barangkali seorang
pemuda atau anak muda yang beruntung ya. Beruntung dalam artian begitu mau siap-siap ini, mau mencalonkan diri di 2024 ini pada pemilu legislatif. Mentornya tidak orang lain, Iya. kalau saya lihat. Iya. Orang-orang yang sudah matang dan berpengalaman di dunia politik. Betul. Ada di sana Ibu Ratu Munawarah yang sudah paham betul dunia politik. Bersama suaminya 2 periode menjadi gubernur, bahkan beliau pun pernah menjadi anggota DPR RI. Betul. Pak Sum Indra pernah menjadi anggota DPR di kota, gitu kan? Pernah menjadi wakil wali kota, ya kan? Betul. Dan sekarang menjadi anggota DPD RI. Iya. Banyak sekali yang mereka bisa memberikan bekal buat Ferry. Betul. Tapi sejauh itu apakah Ferry masih perlu belajar? Sebelum terjun ini benar-benar pilihannya memang udah benar-benar matang gitu kan? Belajar itu dalam artian belajar teoritis apa langsung Belajar pada praktisi, situasi, ya situasi politik di Jambi seperti apa, Ya, karakteristik ya, masyarakatnya ya, seperti ya. apa. Ya, kalau kita akademisi dulu Bang, ada yang namanya belajar teori dan praktek. Iya, Jadi kalau dalam sekarang Bang nggak bisa teori lagi Bang. iya benar. Jadi langsung Udah cukup dipraktekkan. teori di politik Nggak ini. nggak cukup. Iya. Teori itu akan terkikis dengan keadaan karena nanti akan ada yang namanya bermacam-macam situasi. Iya. Ada intrik-intrik, Hmm. ada hal-hal yang out of the box ya, kita nggak Iya. pernah pikirkan kok bisa begini, kok bisa begitu. Saya sudah menjalankan sekitar 2 tahun lebih untuk turun Bang. Artinya dari mulai Sudah 2 tahun ini. Alhamdulillah saya sudah Sosialisasinya udah mulai 2 tahun ya. Tapi yang lebih aktifnya sekali dalam tahun 21 ini. 2022 ini. Dua-dua ini. Nah, karena kenapa? Waktu itu juga COVID. Ya. Saya juga nggak mungkin bisa melakukan. Benar. Waktu Bu Ratu mencalonkan sebagai wakil gubernur, Wakil gubernur saya turun. sudah mulai ya. Barengan sama Bu Ratu sama Bang Sugindra. Dan saya mendapatkan banyak sekali ilmu di dalam lapangan ya, di luar gitu ya, langsung. Saya belajar langsung Bang. Jadi kalau ditanya mau belajar lagi ya mau. Ya. Sampai kapanpun saya mau belajar. Ya, ya. Karena yang namanya ilmu nggak pernah berhenti gitu loh. Karena ya up to date terus ya Bang. Ya. Mungkin politik di zamannya Orde Baru dulu, Ya. Orde Lama kan berbeda dengan reformasi. Berbeda sekali. Nah, banyak itu perbedaan. banyak perbedaan. Itu termasuk kan kita harus punya emotional skill Iya. gitu loh. Apalagi politik kekinian ini. Kita harus punya yang namanya saya agak menghela nafas tadi. Nah sekarang gini nih, belum lagi sampai pada masanya nanti Februari 2024 ya. Iya. Setelah melakukan sosialisasi ke masyarakat ini, apa sih hal menarik yang bisa Ferry ambil kesimpulan di sana atau tantangan-tantangannya? Yang sekarang Yang sudah dilakukan sosialisasi ke masyarakat, door to door, Iya. ketemu toko, Iya, ketemu iya, masyarakat iya. biasa. Ya. Saya tuh Sampai saya lihat di videonya ketemu pedagang-pedagang kaki lima. Siap. Saya itu malah sekarang merasa terkagum-kagum dengan apa yang belum pernah saya lihat. Ya. Karena sebelumnya saya hanya belajar dengan teori-teori gitu loh. Artinya politik pun pernah saya pelajari dengan teori. Karena kan saya waktu itu sebagai ketua STISIP, sekolah Ya. ilmu sosial politik kan gitu di situnya gitu. Itu banyak. Saya pun ikut mengajar juga waktu itu. Ya. Tapi itu tidak mencukupi. Jadi waktu saya terjun, yang pertama yang menarik adalah bahwa langkah yang kita lakukan, semua yang kita mau perbuat itu ternyata bisa saja berbeda waktu di lapangan, waktu kita mau melakukan sudah dilakukan ternyata di sana kita berharap nih akan terjadi yang namanya inputnya begini, outputnya begini gitu loh. Keluarannya kita masukin daging burger, ya keluarnya burger. Ternyata tidak Pak. Ya. Daging burger, keluarnya daging ayam. Gitu loh. Tidak berbanding lurus. Tidak berbanding lurus. Nah itu yang membuat saya semakin menarik buat saya gitu loh. Iya. Karena ini ya, gitu loh. Ini kadang-kadang tuh ada yang bikin wah gitu loh. Iya. Artinya saya banyak belajar dari itu bahwa kita tidak bisa yang namanya hanya berpikir. Kita tidak bisa memberikan hanya ide dalam pikiran kita. Politik adalah sesuatu yang harus dicurahkan dan dipersembahkan langsung.
Iya, iya, iya. Tanpa embel-embel, harus terjun ke masyarakat. Oke, Itu yang sekarang pertama. saya langsung ke pertanyaan ini. Mencalonkan anggota legislatif dulu ya. Iya. Partainya apa ini? Boleh tahu nih partainya. Partai saya ini partai yang buat saya. PAN kah? PAN yang sudah lama membesarkan keluarga. Iya. Saya Keluarga Nurdin Hamzah. Nurdin Hamzah. Pak Zulkifli Iya. Alhamdulillah Pan waktu itu Pak Zulkifli Nurdin memang salah satu Iya. founder ya. Kalau saya bilang fathernya dari Iya. father ya. Iya, makanya orang sering memplesetkan PAN adalah partai anak Nurdin gitu. Karena memang dia yang membesarkan partai PAN di Jambi dan itu tidak bisa dipungkiri, sejarah mencatat itu gitu. Betul, saya juga setuju. Iya, iya kan? Sampai hari ini orang masih ingat PAN itu ada dan besarnya di Jambi karena Pak Zulkifli Nurdin. Saya sangat setuju. Sekarang apakah PAN atau partai lain? Saya jawab langsung ini. Boleh, Jangan silakan. pakai embel-embel. nggak Iya, apa-apa. iya, iya. Memang PAN itu adalah partai yang memang disebutkan oleh Iya. Bang Doni tadi, Hmm. dan saya tidak satupun tidak saya pungkiri itu ya. Iya. Tapi nasib berkata lain. Iya. Ya, gitu. Keadaan berkata lain. Hmm. Artinya memang inilah jodoh. Iya, iya. Jodoh yang memang diberikan kepada saya Hmm. untuk dijalankan. Iya. Saya berpikir bahwa setelah saya memilih, saya harus serius. Iya. Saya harus yakin dengan pilihan saya. Hmm. Kita memilih istri aja harus yakin, Bang. Benar. Kalau enggak bahaya nanti. Iya. Ya kan gitu. Hmm. Melirik sini, lirik sana, lihat sini, lihat sana, Iya, ya gitu iya, ya. iya, iya. Ada aja ya. Hmm. Tapi saya yakin saya tidak akan melirik, dan saya melihat dari keyakinan saya sekarang Bang sudah tergabung dengan PDIP. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perjuangan. PDIP. Betul. Iya. Yang Kenapa tidak kembali ke PAN? yang saya bilang tadi, Bang, Hmm. kalau kita bahasanya orang politik ini kan Hmm. sesuatu yang dilakukan kita, Iya. gitu ya. Kadang-kadang yang tadi saya balikin lagi awal, Iya. yang diharapkan kita. Iya, iya, iya. Nah, ini jadi menarik gitu. Tadinya saya tidak ada rencana untuk nanyakan itu karena Iya. Ferry sendiri sudah buka itu gitu Iya, kan, ini siap. jadi menarik. Ya, karena saya sudah, ya, karena PAN saya sudah itu siap. bukan sesuatu yang asing lagi gitu Betul. bagi keluarga NH. Betul. Dan asalnya tidak ada yang melarang, kenapa tidak kembali ke sana? Tidak melarang, cuman kan kita. Merajuk ini ceritanya. Oh, kami alhamdulillah saya Bang Sum, Bu Rantu bukan tipe Oh, orang gitu yang ya? merajuk untuk Iya. politik, karena beliau sudah cukup dewasa dalam berpolitik. Iya. Balik lagi Bang, yang namanya memilih ya pilihan. Sudah kadang-kadang ada yang Iya. bahasanya begini kan. Ya, kalau kita udah punya pilihan, udah jatuh cinta, kita nggak cinta itu nggak perlu pakai logika. Iya. Ini sudah pilihan hati. Oke. Nah, Kita hargai, kita hormati. Iya, siap. Artinya dari Matahari tadi pindah ke Eh, Banteng. Moncong Putih. Iya, mudah-mudahan sukses. Nah, Amin, amin. Iya. Amin. Oke, kita langsung saja ini. Iya. Sudah pilihannya Partai PDIP berarti mengikuti Ibu Ratu Munawarah yang kemarin juga sewaktu mencalonkan diri menjadi wakil gubernur itu pakai PDIP. Iya. Ferry sekarang juga pakai PDIP. Iya. Baik. Nah, ini mau nyalon legislatif atau seperti apa nih skenarionya? DPR RI kah? Ya, baik, saya jawab. Saat ini saya Besar-besar menyatakan- dikit suaranya enggak apa-apa supaya baik. adik-adik kita dengar ini. Baik, Penonton kita. Saat ini saya menyatakan, Bang, Hmm. dan saya akan melanjutkan proses saya. Saya ke legislatif. Legislatif. Saya ingin mencalonkan untuk anggota dewan provinsi. Provinsi. Eh, Dapil Dapil Kota Kota. Jambi. Tapi itu sendiri kita harus terus konsultasi sama Pak Ketua. Iya, Pak Edi Purwanto Pak ya. Edi Purwanto. Hmm. Beliau Pak Ketua kita, dan kita siap Iya. untuk apapun yang ditunjuk oleh beliau. Iya. Kemanapun yang ditunjuk oleh beliau. Iya. Apa saya mau di legislatif provinsi kah? Hmm. Atau mungkin legislatif yang manakah? Iya. Selama beliau orang hebat, beliau punya sense politiknya yang luar biasa, Iya, saya pikir. iya. Jadi saya tidak meragukan beliau untuk Iya. memilih saya.
Saya sudah siap. Dan Ferry termasuk yang beruntung ketemu anak muda yang cerdas di sana. Iya. Ya, yang punya sikap politik yang bagus ya. Betul. Buktinya beliau sukses. Betul. Halo Pak Edi Purwanto. Iya. Promosi sedikit ini. Iya, siap. Karena beliau juga teman saya. Iya. Tapi saya bukan orang partai. Iya. Oke, kalau nanti ini boleh saya tanya ya. Boleh silakan. Kalau nanti misalnya, karena dalam politik itu kan sangat dinamis. Iya. Tidak ada yang mesti harus tetap begini 1 tambah 1 adalah 2, bisa saja menjadi 3 atau 4 gitu kan. Kalau nanti sudah menjadi anggota legislatif terpilih di provinsi gitu kan. Pemilu kadanya kan nanti di bulan November itu. Lama lagi kan. Iya. Berapa bulan ya? Iya, pileknya di bulan Februari, pemilu kadanya di bulan November. Baik. Iya kan? Betul. Ada peluang di sana untuk mencalonkan diri di pemilu kada kepala daerah. Baik. Kenapa tidak langsung saja? Atau jangan-jangan memang sudah mempersiapkan seperti itu? Ini salah satu pertanyaan intip pertanyaan ini. Iya. Agak- Tapi harus dijawab. Iya, Harus dijawab. agak- Harus clear and clean Ini ini. Bang Dori ini agak berkepak bersayap nih ya. Agak berkepak bersayap Saya Bang, lagi, ya. ya. Luar biasa memang. Harusnya Bang Dori yang ikut politik. Ya cukup beginilah. Iya, siap Bang. Jadi Bang, saya bukan orang yang mau pelin-pelan Bang. Oke. Kalau mudah-mudahan saya menganggap legislatif adalah tempat saya Bang. Iya. Tapi Bang, jangan dibilangnya saya ini munafik. Iya. Karena namanya Abang sendiri bilang dinamis Bang. Ya, sangat Saya tidak dinamis. bisa ngomong yang jelas berdasarkan dari apa yang saya ini lakukan sekarang. Saya fokus dulu Bang. Jalani dulu. Jalanin dulu. Bahwa nanti ujungnya seperti apa itu soal lain. Wah itu hal lain, itu di luar Iya, dari hal kekuasaan saya Bang. Hmm. Maksudnya saya tak pernah terpikir gitu kan. Iya, Ya. iya. Tapi yang namanya kehidupan juga nggak ada yang tahu. Iya. Kita juga nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Ya, mana tahu nanti Pak Sumindra mungkin akan maju lagi kan begitu. Dan mungkin dua beradik akan bersaing di Kalau tempat yang itu, sama. Abang harus podcast sama Pak Iya. Halo Pak Sumindra, apa kita podcast seperti ini nih? Iya, beliau udah berapa kali saya tawar ini, mungkin sampai masih sibuk ya. Iya, Kalau beliau Ibu sibuk. Ratu sudah. Ya beliau lagi sibuk dengan kegiatan beliau sekarang, banyak rapat-rapat Iya. di Jakarta. Tapi beliau ada reses kalau setiap Gitu tahun ya. itu ada sekitar 4 kali ya kalau nggak salah ya. Beliau akan turun kembali ke Jambi untuk memberikan resesnya beliau. Ya, ketemu masyarakat lah ya. Ya, gitu ya. kelasnya ketemu masyarakat. Ya, Oke, Ferry, ya mudah-mudahan terpilih lah menjadi anggota legislatif sesuai Amin, dengan rencananya amin. nanti kan di provinsi. A few moments later. ide itu Bang, 1000 ide tidak akan bisa berhasil kalau dengan tidak satu tindakan. Iya. Gitu loh. Ide itu sesuatu yang belum perfect, belum Kalau tidak ada sempurna. action. Action lah yang melakukan dia menjadi sempurna. No money, no action. Ah, itu lah. Oke, kalau kita diskusi Siap, ini Pak. terlalu panjang Siap. nanti Bung Ferry pun barangkali waktunya juga sangat Siap, terbatas. siap. Ini hari sudah sore, mungkin lain kali ada waktu kita akan diskusi lebih panjang lebar lagi. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan tadi ada manfaatnya bagi masyarakat Jambi. Enak. Ya. Dan ini bisa menginspirasi anak-anak muda bahwa dunia politik itu bukan dunia yang perlu ditakuti, Ya. dunia yang tidak perlu harus dijauhi, Ya. tetapi banyak hal menarik di sana yang patut diperjuangkan. Saya kasih note sedikit Iya, Bang. boleh. Sebelum closing. Buat anak-anak muda, ya, buat menjadi kita merubah sesuatu, kita merubah perekonomian, kita merubah negara menjadi lebih baik. Cuma satu, harus menjadi pemimpin itu. Tanpa kita jadi pemimpin, kita tidak bisa merubah apa-apa. Iya. Jadi kita Kekuasaan dulu harus dipegang. dalam Ya. bentuk saya kalau bilangnya Iya. pemimpin lah. Iya. Baik, saudara sekalian, Baik, sebelum ditutup baik. ini katanya Bung Poiri ini juga bisa berpantun. Nah, kita mau dengar pantunnya dulu. Sebenarnya saya nggak pintar pantun. Iya, coba. Tapi yang namanya katanya nih Iya. orang Orang Jambi, Melayu, orang ya. Jambi, orang Orang Melayu. Melayu. Saya asli putra daerah Jambi. Iya, harus bisa Saya berpantun. coba ya. Nah, gitu coba ya. kita mau dengar nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh, yuk. Ya, sungguh panjang Sungai Batanghari. Oke. Terbentang indah jembatan Gentala Karasi. Mantap, ya. Kalau ingin kita memajukan negeri, Oke. Ferry Ardiansyah siap mengabdikan diri. Wah. Iya, cuma satu. Boleh dua. Boleh. Boleh dua. Tapi jangan minta tiga ya. Boleh. Nang dua pantun seiring. Oke. Ya. Kota Jambi, kota terkini. Kota Melayu, anak negeri Jambi. Walaupun nasib masihlah begini, Iya. ayo bangkit demi memajukan negeri. Wah. Walaupun nasib masih begini gitu Tapi, ya. Tapi masalah ayo kan bangkit. iya, tapi Kita tetap harus memajukan bangkit. negeri. Iya. Karena untuk memajukan negeri ini Iya. kewajiban kita semua. Oke. Baik, saudara sekalian, bila Anda suka dengan video ini, silahkan di like dan share ke media sosial Anda dan jangan lupa subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Pantunnya luar biasa.